Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'alin nuri minadh dhulam wal kitabati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuru 'an ni'am. Fanusalli 'ala rasul akram sayyidi waladi adam alladzi busyira bihi Isa bin Maryam hina kana yarfa'u qawa'ida baitillahil muharram. Wa sallallahu alaihi wasallam wa 'ala atba'ihi khairil umam alladzina barakallahu bihim kafatan nasil arab minhum wal ajam. Alhamdulillah 'ala kulli hali wa ni'mah. Alhamdulillah hari ini kita masih beramaliyah Ramadan. Jadi kalau Syam sendiri nih, kadang kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan semoga amal ibadah puasa kita diterima gitu. Tapi harusnya semoga amaliyah Ramadan kita diterima. Karena Ramadan itu bukan hanya kebaikan puasa yang ada di dalamnya. Tapi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih pahalanya di bulan suci Ramadan. Yang mana ketika kita melakukan kebaikan tersebut di luar bulan Ramadan, ya pahalanya segitu gitu. Maksudnya nilainya ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita melakukannya di dalam bulan suci Ramadan, maka kebaikan tersebut bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dikatakan bahwa ternyata bulan Ramadan itu bulan panen gitu ya. Bulan Ramadan itu adalah bulannya kita, bulan diskon gitu ya. Bulan sale ya, jadi bulan di mana harganya tuh murah dan kita mendapatkan kayaknya secara cuma-cuma. Nah, pemirsa Tempo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kebaikan. Kebaikan di dalam Al-Qur'an atau bahasa Al-Qur'an menyebut kebaikan itu berbeda-beda. Yang pertama, seringkali kita mendapatkan kebaikan di dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an, yakni at-thayyib. Misal dari segi makanan gitu ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, kata Allah, wahai orang-orang, wahai manusia, makanlah daripada sesuatu yang halal lagi thayyib. Thayyib itu artinya baik, jadi halal dan baik. Jadi baik itu, jadi kalau kita bilang kebaikan dalam Al-Qur'an itu satu, kebaikan itu kadangkala bahasanya adalah thayyib. Kalau menyangkut kebaikan fisik, kebaikan makanan, kebaikan pakaian, wah pakaiannya bagus, thayyib banget pakaiannya gitu kan. Thayyib pakaiannya yang physically itu biasanya disebut dalam bahasa Arab, baiknya itu adalah thayyib. Mobilnya bagus, bajunya keren, handphonenya bagus, itu bahasanya thayyib. Makanannya enak, itu thayyib, halalan thayyibah. Nah, dalam Al-Qur'an kebaikan lagi, baik itu bahasanya ada lagi satu, yang lain. Tadi kalau menyangkut physically bahasanya adalah thayyib. Nah, sekarang ada kebaikan dalam Al-Quran itu bahasanya bukan thayyib tapi khair. Khair gitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, makanya kata Al-Quran, barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun gitu, pasti akan ada balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, pasti ada pertanggungjawabannya. Maka bahasa kedua kebaikan dalam Al-Quran itu adalah khair. Naik lagi ke atas. Ada lagi bahasa kebaikan dalam Al-Quran. Thayyib bukan, khair bukan. Bahasanya adalah ma'ruf. Makanya kita sering dengar istilah amr ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Serulah kepada kebaikan dan juga yang namanya cegahlah daripada kemungkaran. Oh, ternyata ma'ruf itu juga kebaikan, namun beda konteks lagi. Kalau thayyib itu adalah kebaikan menyangkut fisik, khair itu kebaikan menyangkut sifat. Contoh misalnya, kaifa haluk? Gimana kabarmu? Kita nggak bilang alhamdulillah thayyib, tidak, tapi bilangnya apa? Khair alhamdulillah, khair alhamdulillah. Karena sifat gitu, sifat. Keadaan saya baik-baik saja, keadaan saya baik-baik saja, khair. Baik fisik namanya thayyib, baik sifat namanya khair. Kalau ma'ruf itu adalah bagaimana dia bersikap. Makanya disebut amr ma'ruf nahi mungkar. Thayyib kebaikan fisik, khair kebaikan sifat, ma'ruf kebaikan sikap, naik lagi. Ada kebaikan yang namanya keihsanan, ihsan. Ihsan itu juga hasan gitu kan. Hasan artinya baik, ihsan artinya baik. Baik banget. Tapi baiknya beda. Kalau thayyib itu non muslim pun bisa. Atau orang tidak beriman pun bisa. Kalau khair itu orang tidak beriman pun bisa. Ma'ruf itu orang tidak beriman pun bisa. Orang gak pernah sholat tapi sikapnya baik banget, sifatnya baik banget gitu. Itu bisa.
Tapi kalau ihsan artinya adalah kebaikan yang mana ketika engkau melakukannya, engkau seakan-akan melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Itu yang disebut dengan keihsanan. Dan itu adalah kebaikan yang ketika kita melakukannya, kita yakin bahwa dilihat oleh Allah. Makanya disebut ketika anak berbuat baik sama orang tua, itu bahasanya apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, berbuat ihsanlah. Apa itu ihsan? Kebaikan yang seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau nggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Karena kadangkala teman-teman sekalian ya, pemirsa Tempo, kadangkala kita berbuat baik sama orang tua tuh salah paham. Orang tua tetap tidak menghargai kebaikan kita. Maksudnya ya kita udah maksimal di hadapan orang tua, tetap aja ada salahnya gitu. Artinya apa? Ya udah berbuat baik aja karena kebaikan kita seakan-akan dilihat Allah. Biar Allah yang menilai kebaikan kita. Nah, jikalau digabungkan semuanya, thayyib digabung dengan khair, digabung dengan ma'ruf, digabung dengan ihsan, itulah yang disebut dengan soleh. Itulah yang disebut dengan soleh. Makanya tema kita hari ini bagaimana memulihkan kebaikan, memulihkannya dengan kesolehan kita. Ada nggak kira-kira orang tua yang berdoa, ya Allah jadikanlah anakku anak yang thayyib? Tidak ada. Jadikanlah anakku anak yang khair? Tidak ada. Jadikan anakku anak yang ma'ruf? Nggak ada. Jadikan anakku anak yang ihsan? Tidak ada. Tapi orang tua selalu berdoa, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Kalau soleh itu sudah mencakup ihsan, mencakup ma'ruf, mencakup khair, mencakup thayyib, mencakup segala aspek kebaikan. Dan insya Allah ketika kita berusaha menjadi hamba Allah yang saleh, berusaha menjadi umat manusia yang saleh, melakukan kebaikan-kebaikan tadi, 4 tipe kebaikan tadi, maka itu bisa memulihkan segala jenis kebaikan yang ada di dunia ini. Bukan hanya kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi kebaikan kita untuk lingkungan kita, untuk seluruh makhluk hidup. Karena Islam itu berasal dari kata salam, salam artinya kedamaian, pemberi keselamatan. Berarti kita hidup ini memang untuk memulihkan kebaikan, memang untuk memperbaiki kebaikan kita, dan caranya adalah berusaha menjadi hamba Allah yang saleh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.